Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu, guru dan teman-teman kami yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam daring PJOK hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu 1. Angka, data, atau statistik terjadinya penyakit menular seksual di Indonesia. 2. Cara penularan penyakit menular seksual. Perkenalkan, nama saya Eka Ananta Saputri, nomor absen 13 dari 12 IPS 3 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah 1. Diana, nomor absen 9. 2. Dwi Aprilia. 3. Dwi Stiani. 4. Dia Renu Ramahwati. 5. Eka Ananta Saputri. 6. Erlangga Setiawan. 7. Hemi Nur Hasana. 8. Hendra Pratama. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama, pembukaan. 2. Sesi penyampaian dan penyajian materi. 3. Sesi tanya jawab. 4. Penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah sesi penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan Diana untuk membaca materi yang pertama tentang angka, data, atau statistik kejadian penyakit menular seksual di Indonesia. Angka atau data atau statistik kejadian penyakit menular seksual di Indonesia. Angka kejadian infeksi menular seksual atau IMS saat ini cenderung meningkat di Indonesia. Misalnya prevalensi sifilis meningkat sampai 10% pada beberapa kelompok wanita pekerja seks atau WPS, 35% pada kelompok waria, dan 2% pada kelompok ibu hamil. Prevalensi gonore meningkat sampai 30-40% pada kelompok wanita pekerja seksual atau WPS. Penyebaran infeksi menular seksual atau IMS sulit ditelusuri sumbernya sebab tidak pernah dilakukan registrasi terhadap penderita yang ditemukan. Jumlah penderita yang sempat terdata hanya sebagian kecil dari jumlah penderita sesungguhnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Aprilia. Saya persilakan. Data dari Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 ditemukan kasus HIV sebanyak 64 kasus, yaitu laki-laki 30 orang dan perempuan 34 orang. Kasus AIDS sebanyak 41 kasus, yaitu laki-laki 27 orang dan perempuan 14 orang. Kasus infeksi menular seksual atau IMS terdapat 13 kasus, yaitu laki-laki 5 orang dan perempuan 8 orang. Pada tahun 2016, kasus HIV didapati 181 kasus, yaitu laki-laki 104 dan perempuan 77 orang. Lalu kasus AIDS didapati sebanyak 31 kasus, yaitu laki-laki 20 dan perempuan 11 orang. Infeksi menular seksual atau IMS didapati 11 kasus dengan jenis kelamin laki-laki semua. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2016. Data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu pada tahun 2017 menunjukkan ada 1.317 jumlah kasus kunjungan pasien IMS pada wanita pekerja seksual atau WPS didapatkan 542 jiwa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Stiani. Kami persilakan. Di Kota Bengkulu, jumlah kasus IMS pada wanita pekerja seksual terdapat 148 kasus. Kasus dan jumlah ini yang telah terobati sebanyak 143 kasus. Adapun jenis IMS yang ditemukan yaitu sifilis dini dan trichomoniasis terdapat pada tahun 2017.
Data laporan tahunan di UPTD Puskesmas Penuranan Kota Bengkulu menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 1.159 kasus. Kunjungan layanan infeksi menular seksual atau IMS ini di tahun 2016 terdapat 841 kasus. Pada tahun 2017 didapati 670 kasus kunjungan layanan infeksi. Terdapat 282 wanita pekerja seksual dengan jumlah kasus infeksi menular seksual IMS yang ditemukan sebanyak 86 kasus pada tahun 2017 di Puskesmas Menular. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dia Renu Rahmawati. Berdasarkan penelitian bahwa status pernikahan banyak yang tidak menikah dan cerai dibandingkan yang masih terikat. Pernikahan yang sah, wanita pekerja seksual WPS yang tidak menikah dan cerai bebas bekerja sebagai wanita pekerja seksual WPS tanpa ikatan atau batasan dari suami. Sejalan dengan penelitian Aprilianingrum 2006 yang menunjukkan bahwa status yang tidak menikah berisiko 2,63 kali untuk terkena infeksi menular seksual IMS dibandingkan yang menikah, didukung oleh penelitian Boyer et al. 2008 yang menunjukkan bahwa status cerai dan tidak menikah berhubungan dengan risiko seksual. OR 3.24,1K 95%, Febrianingsih 2014. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erlangga Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Setiawan dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 14. Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti di wilayah kerja UPTD Puskesmas Penurunan Kota Bengkulu, dari 10 responden yang berkunjung ke Puskesmas, ditemukan 8 responden tidak mengetahui tentang penyebab, gejala, dan dampak dari infeksi menular seksual dan dinyatakan positif terkena infeksi menular seksual IMS. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan pengetahuan dengan kejadian infeksi menular seksual IMS di wilayah kerja Puskesmas Kota Bengkulu tahun 2018. Kemudian materi yang kedua tentang cara penularan penyakit menular seksual yang akan dibacakan oleh Hemi Nur Hasanah. B. Penyakit menular seksual atau disebut juga infeksi menular seksual adalah gangguan yang disebabkan oleh bakteri atau virus yang mengakibatkan pengidapnya mengalami rasa tidak nyaman pada bagian intim. Meski begitu, gangguan ini tidak selalu menimbulkan seseorang dapat tertular penyakit ini dari seseorang yang tampak sehat atau yang tidak terlihat dirinya telah terinfeksi. Pada umumnya, gangguan pada organ intim ini menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh dari seseorang yang telah terinfeksi, seperti darah, cairan vagina, atau cairan mani. Penyakit ini juga dapat menyebar melalui kontak dengan kulit atau selaput lendir yang telah terinfeksi. Contohnya, luka di mulut. Paparan semua penyebab tersebut dapat terjadi saat melakukan hubungan intim melalui misfal, anal hingga oral. Yang akan dipaparkan oleh Hendra Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Pratama dari kelas 12 IPS 3. Saya akan membacakan tugas PJOK, yaitu selain melakukan hubungan intim, seseorang juga dapat terjangkit penyakit menular seksual saat berbagi jarum suntik yang umumnya digunakan para pengguna narkoba. Meskipun begitu, gangguan ini juga dapat menyebabkan saat kutu dan kutis yang terjadi pada organ intim menyebar melalui otak pribadi pada seseorang yang dekat dan berbagi alat
alat seperti pakaian, spray hingga handuk. Maka dari itu kamu harus juga tahu beberapa risiko yang dapat menyebabkan seseorang berisiko tinggi untuk menghindar penyakit menular seksual. Untuk menghindar penyakit seksual, hal ini tersebut antara lain memiliki lebih salah satu pasangan seksual atau kerap berganti-ganti pasangan, melakukan hubungan intim dengan orang yang kerap berganti pasangan, dan tidak menggunakan kondom saat berhubungan intim. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.